Terobosan hukum yang bisa membebaskan Jessica dari pengadilan yang mengandung unsur dugaan malpraktek ini adalah PK bisa dilakukan lagi. Ice Gold Review continued. Apakah kalian masih ingat kasus Jessica yang diputus tanpa saksi? Bagaimana pengadilan memutus perkara tanpa saksi? Atau perlu dilakukan peninjauan kembali? Dr. Ahmad Sofyan menjawab di Good Talk kali ini. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk di Binus TV. Nah, Smart Viewers, hari ini kita lagi mampir di Moot Courtroom Business Law Department di Binus University di Kijang Campus bersama tiada lain dan tiada bukan ada Pak Ahmad Sofyan di sini. Halo Pak Sofyan. Halo Anissa, ya senang kita bisa ngobrol ya. di markas kami ya. Di Good Talk di ya. Good Talk di markasnya di markas, Business Law. Iya, jadi Smart Viewer saya senang kedatangan tim ya Good Talk Binus TV ya. Iya, terima kasih juga Pak Sofyan karena ini part 2 sebenarnya. Karena kita lanjut dari yang part pertama kita ngebahas tentang dokumenternya Ice Gold, Murder Coffee and Jessica Mongso. Kala itu ada 3 sudut pandang ilmu ya Pak ya. Iya, betul. Tapi hari ini khusus kita datangkan Pak Sofyan aja. Bukan kita yang mendatangkan, tapi kita yang datang ke markas. Kayak gitu. Nah Pak Sofyan, ini walaupun di tengah hingar-bingar pemilu, ini kasus Mirna ini kayaknya masih punya ruang yang spesial ya Pak ya di hati para pemirsa dan Smart Viewers. Karena baru-baru ini juga ada serombongan, rombongan besar advokat 3.600-an mungkin yang melaporkan Hakim Binsar Gultom ke KY. Gitu. Nah ini kayaknya belum pernah ya Pak ada sekumpulan advokat yang sampai sebegitu masif gedenya gitu. Semasif ini belum ada ya? Belum, ini baru pertama ya Pak? Pertama, apalagi itu gerombolannya Persatuan Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia ya. Jadi mereka berarti adalah advokat-advokat yang telah memiliki lisensi, telah memiliki izin untuk menyampaikan pandangan hukum mereka secara kritis terhadap kasus Jessica ini. Dan mereka menyimpulkan ya dari bahan-bahan hukum yang ada kesan bahwa hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memiliki kekeliruan ya dalam menimbang ya, atau kita sebut dengan rasio desidendi yang mereka buat itu menurut para advokat tidak tepat. Jadi mereka dalam memilah ya, mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak itu dinilai sembrono sehingga mengorbankan Jessica sebagai terdakwa dan kemudian sekarang menjadi terpidana. Itulah yang dinilai secara kritis oleh Perhimpunan Advokat Indonesia ya, yang sejumlah 3.000 lebih ya melaporkan salah satu hakim yaitu Binsar Gultom. Ini kayak ada liga sendiri ya. Ada liga pemilu, ada yang rame, ini ada liga sendiri, liganya Jessica ini. Jadi di tengah masyarakat ini rame gitu. Nah Pak, ini kalau menurut Bapak ini kan udah nggak ada ini ya Pak, langkah hukum yang bisa diambil lagi, udah selesai kan Pak? Gitu. Nah menurut Bapak gimana nih Pak? Jadi dalam doktrin hukum ada yang disebut dengan res judicata pro veritate habetur. Itu artinya apa? Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap harus dianggap benar, ya. Sehingga tidak ada upaya hukum apapun yang bisa dilakukan meskipun ada 1 juta advokat yang protes terhadap putusan tersebut, maka doktrin atau asas tadi itu harus dipedomanin kita sebagai orang hukum. Cuman ya bisa saja hakim dalam memutus perkara tersebut mengandung kekeliruan. Dan kita punya hak untuk menyampaikan pandangan kita yang kita sebut itu dengan eksaminasi putusan. Nah, kasus dilaporkannya Binsar Gultom oleh advokat tidak lain tidak bukan karena ada dugaan dia menyampaikan ke ruang publik tentang
salah satu pertimbangan hukumnya ketika membuat keputusan kasus Jessica. Bahkan dia pernah menyatakan ya bahwa bisa saja katanya seorang hakim itu memutus perkara tanpa alat bukti saksi. Nah, itu ada di quote ya, di quote oleh media ketika dia wawancara. Bisa saja katanya. Kemudian juga dia mengakui memang saksi tidak ada dalam kasus Jessica. Tapi kan kami melihat CCTV. Dalam CCTV itu ada gerakan-gerakan tangan, segala macam yang menunjukkan bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Jessica. Nah, itu juga bukan saksi sebetulnya. CCTV itu alat bukti elektronik. Jadi seolah-olah dia mengakui bahwa dalam kasus ini juga tidak ada saksi. Nah, sebenarnya dalam konteks hukum pidana itu saksi sangat penting ya. Kehadiran saksi sangat penting, saksi fakta ya. Kalau kita lihat di KUHP lebih 20 pasal yang menyebutkan tentang pentingnya alat bukti saksi. 20 pasal. Alat bukti lain ya, misalnya surat, petunjuk, keterangan ahli, paling banyak 4 pasal menyebut soal itu. Jadi memang kehadiran, jadi saya tidak begitu sependapat dengan ahli hukum yang menyatakan bahwa alat bukti saksi itu kekuatannya sama dengan alat-alat bukti lain yang diatur di dalam pasal 184 KUHP itu ya. Ada saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Keterangan saksi ditempatkan di nomor A. Ya. Dan kalau kita lihat penjelasan alat bukti saksi, tadi sebut ada lebih dari 20 pasal. Yang lainnya, surat, kemudian petunjuk, ahli, ya saya sebutkan tadi 2-3 pasal. Petunjuk itu artinya apa? Mengakui alat bukti yang 3 tadi ini memiliki keterkaitan atau tidak. Bahkan di dalam KUHP itu juga disebutkan perilaku dan cara hidup saksi juga menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menilai. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alamin, itu juga didengar oleh dan dipertimbangkan oleh hakim. Bayangin aja jika satu perkara yang diajukan ke pengadilan tidak ada saksi, lalu diputus dan dinyatakan terdakwa bersalah. Menurut saya ini sudah satu keputusan yang tidak fair dan ada dugaan bahwa hakim tidak sungguh-sungguh dalam menemukan kebenaran material dalam kasus ini. Tetapi yang ditemukan oleh hakim adalah kehendak dari hakim itu sendiri atau emosi dari hakim itu sendiri atau ya asumsi-asumsi yang ada pada hakim itu sendiri dalam memutus perkara tersebut. Gitu. Tapi dengan adanya laporan ke KY ini kan tentang laporan etik ini kan tetap nggak bisa merubah putusan yang sudah inkrah itu kan Pak? Nah, ini... Atau ada sesuatu yang ingin dituju lainnya nggak sih Pak? Ya, saya yakin ada ya. Jadi ketika benar Hakim Binsar Gultom melanggar etik ya, maka ada dugaan putusan yang dibuatnya itu salah satu dari hakim itu sudah cacat. Jadi salah satu hakim yang memutus, yang hakim di pengadilan negeri itu disebut dengan juris paksi, yang menilai fakta-fakta. Ya, jadi bisa jadi ada salah satu hakim yang cacat ya karena dia melanggar kode etik ya, meskipun kode etik itu tidak menyangkut pada pokok perkara, tetapi pada perilaku hakimnya. Jadi perilaku hakim harus memang dibedakan dengan pertimbangan hukum hakim. Tetapi perilaku hakim ketika dia menyebut pertimbangan hukumnya itu masuk pada pokok perkara. Jadi yang dipersoalkan oleh para advokat ini adalah ya apakah mungkin Hakim Binsar dan hakim-hakim 2 anggota lainnya memutus perkara ini tanpa mempertimbangkan saksi. Jadi artinya perkara ini diputus tanpa adanya saksi. Berarti yang dipertimbangkan apa? Ya surat dan ahli. Padahal surat itu kan tidak berbicara soal fakta. Yang berbicara soal fakta itu adalah saksi. Dalam kasus-kasus pembunuhan harusnya memang
Ya, dalam banyak dokumen hukum yang saya baca dan saya pelajari, saksi itu menjadi alat bukti yang esensi untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Kecuali untuk perkara-perkara lain, misalnya pemalsuan, ya, penipuan. Nah, itu memang yang menjadi alat bukti esensi adalah dokumen dan kerugian, bukan saksi. Tetapi untuk pembunuhan, penganiayaan, atau kejahatan-kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, itu alat bukti saksi menjadi alat bukti yang esensi untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, apakah penganiayaan atau pembunuhan. Nah, CCTV yang diperlihatkan di dalam sidang itu tidak menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, enggak. Masa mereka bisa punya asumsi sendiri, ada gerakan tangan, memindahkan paper bag juga. Saksi yang dihadirkan itu misalnya dari bartender dan pegawai dari Olivia, ya, itu juga tidak melihat adanya alat bukti sianida dimasukkan dalam kopi. Iya, betul-betul. Ya, jadi malah ada dugaan bahwa ya ada susu yang mengandung yang daluarsa dan menyebabkan timbulnya efek kepada orang-orang tertentu yang meminumnya, ya. Jadi menurut saya memang tergopoh-gopoh dan terburu-buru hakim di dalam memutus perkara ini tanpa lebih dahulu, ya. Perkara ini kan instan, ya, semuanya serba instan. Penyidikannya instan, penuntutannya instan, keputusan yang diambil juga instan, ya, tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada yang diatur di dalam KUHP, ya. 185 itu jelas, ya, alat bukti yang ingin dikehendakin. Hakim tidak bisa memutus satu perkara jika didasarkan pada satu saksi. Oke. Tidak bisa memutus perkara kecuali satu saksi itu bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Ya. Oke, dengan demikian perlu ada saksi, itu 185 KUHP. Jadi hakim tidak bisa memutus perkara hanya didasarkan pada satu saksi. Kecuali, ya, satu saksi itu bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Ini yang nggak dipertimbangkan oleh hakim. Artinya memang perlu ada saksi. Iya, saksi itu apa? Yang melihat, mendengar, dan mengalami. Dan itu tidak ada. Kok bisa, ya, diputuskan? Artinya bisa disimpulkan hakim yang memutus perkara ini, ya, telah melanggar pasal 185 KUHP, gitu loh. Karena itu menurut saya benar juga, ya, laporan yang dilakukan. Kalau perlu 2 hakim lainnya juga diperiksa, gitu loh. Biar sekalian, ya, Pak? Biar sekalian. Jadi bukan hanya hakim Jessica, jadi diperiksa oleh sebuah komite etik, ya. Bagaimana Anda mempertimbangkan alat bukti itu? Ya. Bagaimana Anda mempertimbangkan? Meskipun itu sudah dibanding, sudah dikasasi, bahkan sudah PK, keputusan itu dianggap benar, ya, oleh hakim yang memutus dan memeriksa perkara tersebut. Ya. Karena ini penting juga untuk tetap menjaga nilai etika dan moral untuk supaya tetap ada di koridor yang benar, gitu. Iya. Apalagi kan seorang hakim, ya, Pak. Iya. Gitu. Dan publik, ya, karena ini publik, ada jutaan netizen yang ingin dibuka kembali kasus ini. Norma kita memang tidak memungkinkan itu, tetapi ini kan ada permintaan dari jutaan netizen, ya. Karena itu asas yang saya sebutkan tadi itu, ya, bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar jika telah berkekuatan hukum tetap. Nah, sekarang ini ada tren ini. Ada permintaan netizen ini. Apakah permintaan netizen ini tetap dianggap sebagai sampah oleh Mahkamah Agung, atau Mahkamah Agung dengan kebijakannya akan membuka kembali kasus ini? Nah, apakah itu ada? Bisa. Memang dari sisi KUHP nggak bisa. Tetapi ini ada situasi kedaruratan yang dinilai oleh masyarakat, ada dugaan malah praktek dalam membuat putusan pengadilan. Kalau terjadi malah praktek dalam membuat putusan, apakah malah praktek ini mau kita biarkan saja karena kita ada asas res judicata pro veritate habetur, ya, yang menyatakan bahwa putusan hakim itu dianggap benar. Tetapi ternyata
nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat, nah kan hakim harus melihat nilai keadilan. Ya. Nilai keadilan dalam masyarakat menyatakan putusan ini tidak benar. Nah, karena ini putusan tidak benar, kira-kira apa langkah yang bisa menguji satu keputusan yang tidak benar ini menurut masyarakat untuk diangkat kembali dan diperiksa kembali apakah memungkinkan atau tidak. Nah, memang dari sisi hukum pidana formil tidak memungkinkan. Sehingga perlu ada terobosan, itu yang disebut dengan aliran hukum progresif untuk menilai satu asas ya yang putusan dianggap benar tadi, lalu ada asas putusan itu hakim harus dianggap benar, tetapi ternyata ada dugaan malah praktek dalam membuat putusan baik yang dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bahkan Majelis PK Mahkamah Agung. Ya, memang upaya hukum bukan upaya hukum ya, yang bisa dilakukan saat ini tinggallah gerasi. Tapi gerasi itu artinya Jessica harus mengakui. Ya. Jessica punya pandangan bahwa bukan dia pembunuhnya. Kalau dia mengajukan gerasi artinya dia mengakui dan netizen nggak bisa bilang apa-apa lagi nih. Si Jessica-nya sudah. Orang udah mengakui. Nah, hingga sekarang dia tidak mengakui perbuatan itu. Dan dan netizen menilai apa yang disampaikan Jessica bahwa dia tidak mengakui perbuatan itu hingga sekarang itu dianggap sebagai nilai yang benar. Hakim gagal dalam menemukan kebenaran material dalam menyidangkan perkara Jessica. Yang ditemukan hanya kebenaran formil. Gitu kira-kira. Oke. Tadi kan kalau secara KUHP berarti sudah selesai ya Pak ya? Sudah kecuali selesai. Gerasi. Gerasi pun harus, Jessica harus mengakui kalau dia melakukan tindak pidana tersebut kan. Tapi kira-kira apanya juga kita tunggu MA aja langkahnya bagaimana atau gimana nih Pak? Ya, paling memang pertama KAY akan merespon laporan tersebut dan KAY punya kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memeriksa setiap laporan dari masyarakat. Cuman bagaimana dengan putusan? Kalau itu kan hanya menilai, memeriksa hakim. Betul. Ya, putusannya nggak ada masalah. Ya, karena hakimnya, walaupun nanti akan pakai ajaran kausalitas, berarti hakimnya bermasalah, putusannya bermasalah. Ya. Lalu bagaimana menguji putusannya? Tidak ada media hukum lagi yang bisa menguji putusan itu. Tidak ada. Kalau saat ini, ya, sehingga memang perlu ada terobosan. Ya, apakah terobosan itu bisa dibuat melalui putusan, melalui peraturan Mahkamah Agung? Saya juga ragu, kecuali nanti para ahli-ahli hukum bertemu. Ini loh netizen, kita anggap netizen itu adalah masyarakat ya. Ini masyarakat loh yang menilai dan meminta kasus ini dibuka lagi. Hukumnya nggak bisa. Kira-kira bagaimana terobosan hukum terhadap situasi seperti ini? Ya. Nah, dulu pernah ada kasus yang luar biasa terjadi. Mungkin masih ingat ya, pemirsa, smart viewer di Good Talk Binus TV ini, ada kasus Sengkon dan Karta. Ya, Sengkon Karta ini dihukum, ya, udah menjalani hukuman, tiba-tiba pelaku yang sesungguhnya muncul. Bukan Sengkon Karta yang melakukan, tapi saya. Diperiksa lah. Ternyata benar, bukan Sengkon Karta. Dan karena ada pengakuan dan ada novum istilah hukumnya, ada bukti baru disidangkan dan Sengkon Karta dilepaskan. Karena itu menurut saya, ya, namanya bukti baru itu tidak boleh dibatasin hanya satu kali. Ya, itu terobosan yang bisa membebaskan Jessica. Ya, sehingga normanya harus diubah. Kalau Mahkamah Agung kekeh pada aturannya bahwa PK itu satu kali, tapi Mahkamah Konstitusi menyatakan PK bisa lebih dari satu kali. Karena itu harus dikukuhkan bahwa PK bisa dilakukan lagi untuk kasus Jessica. Ya, bisa dilakukan lagi kasus Jessica. Sehingga disidangkan kembali oleh majelis hakim PK yang baru dan bukti-bukti baru itu diperiksa. Nah, dari bukti-bukti baru yang diperiksa tersebutlah lalu diputuskan benar atau tidak Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Jadi, terobosan hukum yang bisa membebaskan Jessica dari pengadilan
yang mengandung unsur dugaan malpraktek ini adalah PK bisa dilakukan lagi, Otto Hasibuan dan teman-temannya diperkenankan mengajukan novum dan dibentuk majelis hakim PK di Mahkamah Agung dan diperiksa bukti baru tersebut lalu dipertimbangkan. Jadi itu sebetulnya bukan terobosan hukum, itu juga berlaku di beberapa negara lain bahwa PK itu namanya bukti baru itu tidak cukup 1 kali. Karena bisa jadi bukti baru itu baru muncul 5 tahun lagi, muncul 10 tahun lagi, tidak bisa diprediksi. Ya, sehingga inilah jalan tengah satu-satunya untuk memuaskan nilai keadilan yang ada pada masyarakat dan nilai kepastian hukum yang dikemas di dalam hukum acara pidana kita. Oke. Mantap sekali nih Pak Sofyan. Nah, ini tadi udah yang serius-serius tentang jalan keluar gitu ya kita sebutnya atau terobosan hukum juga gitu. Nah, kita geser nih Pak ke faktor-faktor lain yang membuat suasana makin keruh di kalangan masyarakat ini karena ada Wamenkumham, gitu, ya kan? Ini baru banget, yang malah terkena kasus suap dan gratifikasi, sehingga dipertanyakan ini kredibilitasnya sebagai seorang saksi ahli begitu ya. Menurut Pak Sofyan melihat kondisi ini bagaimana Pak? Bukan hanya Prof Edi ya, kan Prof Edi itu dijadikan ahli oleh jaksa ya, dan dia cerita di dalam sidang bahwa alat bukti itu ini dalam kasus jika tidak cukup alat buktinya bisalah pakai alat-alat bukti yang lain. Dan juga dia mengeliminir kekuatan alat bukti saksi ya. Walaupun saya agak berbeda pendapat dengan beliau. Jadi ketika beliau tersangkut kasus dugaan suap dan gratifikasi, netizen menyatakan, nah, lu kena katanya kan. Berarti keterangan lu yang dulu itu di pengadilan itu nggak benar. Ada dugaan lu juga dapat dugaan suap dan gratifikasi. Nah, ini kan netizen dengan logikanya sendiri ya. Jadi ya bahkan bukan hanya Prof Edi, jaksa juga ya mulai dicari. Ini jaksa ini profilnya seperti apa ya, hartanya seperti apa ya. Ini netizen 62 itu nggak bisa diimbangi ya. Paling galak di dunia itu adalah netizen 62. Skill menyidiknya juga jago-jago ya Pak ya. Jadi mereka bisa menemukan profil siapa penyidiknya, siapa yang memeriksa, siapa-siapa ada dalam lingkaran. Netizen kita bahkan lebih jago dari seorang intelijen ya. Kenapa? Mereka bermain di area artificial intelligence untuk menemukan profil dan sosok seseorang. Iya. Intelijen sendiri aja datanya masih sering bocor ya Pak. Oh iya. Lebih jago netizen 62 lah pokoknya ini. Oh iya, lebih jago. Nggak ada imbangnya lah. Dan kita tunggu lagi Pak, bakal ada update apa-apa nih nanti ke depannya mungkin lebih seru. Ya kan, nanti kita bahas lagi, kita main lagi Pak. Betul, saya yakin ini belum selesai ya. Jadi memang ya selagi hasrat keadilan masyarakat itu belum terpenuhi, masyarakat akan ribut terus. Dan ini harus dihentikan sebelum pemilu 2024. Itu dia Pak. Jadi dua hal yang besar ini kalau bertabrakan juga gaduh sekali sepertinya. Betul. Tapi ini juga hal yang menarik ya Pak, karena secara nggak langsung masyarakat ini sadar bahwa penting juga untuk membuat sebuah pergerakan atau dobrakan untuk terus mengawal jalannya proses hukum ini supaya ada di koridor yang pas gitu Pak. Betul, jadi masyarakat kita menilai apa ya, kolbu dalam kasus ini. Bukan lagi soal alat bukti formal, kolbu. Perasaan mereka menyatakan Jessica tidak bersalah. Perasaan. Jadi perasaan yang ada di dalam diri mereka itu menyatakan nggak penting bagi mereka soal alat bukti yang saya sebutkan tadi. Tapi mereka udah bicara soal rasa ini. Karena rasa keadilan itu kan abstrak, tapi itu bisa ditemukan di dalam masyarakat kita. Sehingga ini perlu direspon, ya nggak hanya didiamkan oleh Mahkamah Agung. Menurut saya itu. Begitu. Oke, kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Pak Sofyan, terima kasih banyak atas sharingnya di Ice Cold Part 2 ini. Semoga pemirsa dan Smart Viewers tercerahkan kembali. Mudah-mudahan. Boleh komen juga. Boleh komen, baik yang pro maupun yang kontra. Boleh, supaya kita luruskan bersama ya Pak ya. Oke, dan untuk Smart Viewers, jangan lupa like video ini, subscribe juga YouTube channel Ebinus TV. Terima kasih sekali lagi Pak Sofyan. Ya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya Smart Viewers. Bye-bye. Bye-bye semuanya.